Kita ceritain satu kasus di mana ada satu student yang diterima di top university dengan beasiswa. Ternyata anaknya setelah 1 tahun anaknya milih untuk tidak melanjutkan. Anaknya bilang bukan ini yang saya cari. Orang tua memilih sekolah nomor 1 adalah gengsi. Kembali ke Universal Talk bersama saya Suito Universal dan saya Rima Universal. Nah, ini Pak. Apa saya ini? Tadi habis baca salah satu artikel di CNN. Jadi ada kecenderungan kalau orang tua pilih sekolah buat anak itu salah satu faktornya gengsi nih Pak. Salah satu faktornya adalah gengsi. Betul. Wah, ini dari mana ini survei ini? Dari CNN Pak, salah satu artikelnya. Dari CNN. Kalau CNN bikin artikel nggak mungkin main-main ini. Berarti ini fenomena yang terjadi, orang tua memilih sekolah nomor 1 adalah gengsi. Iya, pasti banyak ya yang gengsi, terus pengennya top uni. Pinginnya top uni, university yang betul-betul berkelas, levelnya atas, Betul. Ivy League, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, rankingnya dilihat. Betul. Seperti itu ya. Nah, ini gimana nih Pak menyikapinya? Gengsi gitu ya. Oke, jadi atas nama Universal yang sudah bekerja di bidang pendidikan sejak tahun 1998, orang tua please stop itu. Jadi saya mencoba melindungi anak-anak. Ya, stop gengsinya Stop ya. gengsinya terlebih dahulu. Stop ya. Tapi bukan poinnya seperti itu. Tapi poinnya seperti ini. Gengsi itu penting. Saya harus akuin. Tapi bukan yang terpenting. Gengsi itu jangan dijadikan yang terpenting karena gengsi itu bisa menghancurkan anak, bisa membuat hancur masa depan anak. Wah, sepenting itu ya ternyata. Sehancur itu Iya. itu kalau saya bilang seperti betul-betul menakutkan. Kenapa saya bilangnya seserius itu? Karena di pengalaman yang saya sharekan, di pengalaman yang saya betul-betul lihat, ada banyak orang tua itu yang benar dari sisi mereka. University top, gengsi itu penting. Betul. Tapi ternyata tidak cocok buat anaknya. Oke. Jadi yang lebih penting apakah cocok buat anaknya atau tidak. Itu yang poin yang lebih pentingnya. Jadi orang tua dan anak kepentingannya dua-duanya harus sama-sama win-win. Nggak bisa. Harus ketemukan ya. Betul. Kita harus cari solusi, cari jalan keluar supaya orang tuanya dapet, anaknya juga tetap nyaman ya. Betul sekali. Kita nggak bisa pungkiri bahwa orang Indonesia itu kita punya budaya yang mana kita selalu berusaha mencari yang terbaik. Betul. Anak-anak yang usia sekarang adalah usia sekolah, orang tuanya adalah di usia-usia yang sekitar 40-50 tahun. Betul. Usia-usia orang tua yang di 40-50 tahun adalah usia-usia orang tua yang zaman mereka dulu waktu masih kecil, yang zaman mereka dulu masih mencari sekolah, fasilitasnya tidak selengkap sekarang, kesempatannya tidak seperti sekarang. Bahkan saya bisa bilang banyak yang orang tua sekarang sukses, berjaya, kaya, dan berhasil, itu berangkat dari dulu belum tentu bisa sekolah, atau kalaupun bisa sekolah, belum tentu sekolah yang dia inginkan. Betul. Betul kan? Betul. Dan itu menjadi satu fenomena yang unik karena orang tua yang dulu belum tentu bisa sekolah, belum tentu bisa masuk university yang top karena kerja keras. Ya, harus ingat mereka kerja keras. Mereka nggak punya modal, mereka betul-betul kerja keras. Betul. Mereka betul-betul belajar dari nol. Mereka nggak punya backup orang tua. Mereka nggak punya modal dari orang tua, mereka kerja keras. Hari ini mereka jadi orang sukses. Waktu mereka jadi orang sukses, mereka bilang begini sama anaknya, "Nak, papa dulu susah, mama dulu setengah mati, kita berdua nggak bisa sekolah. Papa sama mama sekarang sudah sukses, duit kita banyak."
kamu harus sekolah di tempat yang papa mama dulu nggak bisa sekolah. The best university. University yang paling bagus, yang paling mahal sekalipun. Betul kan konsepnya Ya, seperti betul, itu kan? betul. Jadi kadang pengennya memenuhi impian yang tertunda. Betul. Nah sekarang anaknya, waktu anaknya bilang gini, dia dengerin, "Nak, papa mama dulu gak bisa sekolah. Kamu ya yang sekolah." Anaknya bilang gini, "University mana, Pak? Kamu harus masuk ke University A." "Jurusan apa, Pak?" "Kamu harus masuk jurusan B." "Terus saya harus ngapain?" "Kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cuma perlu sekolah. Papa yang sudah siapin uang sekolahnya, mama sudah cariin kos yang terbaik, mobil sudah kita siapin. Kalau memang di luar negeri, uang biaya hidup, uang dolarnya sudah kita siapin. Pokoknya kamu tinggal sekolah." Anaknya nggak didengerin kan? Betul. Anaknya cuma one way direction kan? One way communication kan? Betul. Anaknya cuma, iya. Padahal iya." dalam hati sebenarnya dia punya impian harapan Betul sendiri sekali. ya. Betul sekali. Anaknya harusnya kan ditanya begini, "Nak, papa dulu nggak bisa sekolah di university ini. Papa dulu nggak bisa ngambil jurusan ini. Papa dulu kepingin ambil jurusan ini. Papa dulu kepingin ambil university ini. Mama dulu kepingin seperti ini. Nah, gimana menurut kamu kalau papa sama mama sekolahkan kamu di jurusan ini? Kamu tertarik nggak jurusan ini?" Nggak usah ngomong university-nya dulu, ngomong jurusan dulu. Betul. Tertarik nggak jurusan ini? Nah, waktu ada diskusi dengan anak, ada diskusi dengan orang tua dan anak biasanya mulai ngomong, "Pah, mah, aku nggak suka jurusan itu. Aku sukanya jurusan ini." Nah, kalau sudah seperti itu, orang tua, jangan judgement ya, jangan judgebal, jangan sebagai hakim, apalagi jaksa, yang langsung ketok palu sudah bilang gini, tok, 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 tidak bisa. Kalau tidak jurusan ini, tidak bisa. Jangan seperti itu. Orang tua harus nanya, harus tahu. Bahkan sebetulnya tidak perlu bertanya pun, orang tua itu tahu anaknya itu suka jurusan apa, anaknya itu skillnya di mana. Karena orang tua kan ngelihat anaknya dari kecil, berkembang, dewasa, berkembang, paling enjoy di mana itu kan pasti kelihatan kan. Betul. Nah, libatkan anak untuk mulai diskusi. Iya, jadi nggak cuma mementingkan gengsinya aja ya, karena kan masing-masing anak itu berbeda kemampuannya, terus juga passionnya di mana. Betul sekali. Kemudian tipenya juga berbeda. Ada yang bisa di uni besar, mungkin di uni top. Ada juga yang ternyata tipenya lebih nyaman di uni yang kategori bukan top ya. Betul sekali. Jadi ingat, kata gengsi itu adalah untuk orang tua. Betul. Tapi gengsi yang sama untuk anak itu mungkin gengsi yang berbeda artinya. Karena bagi anak yang penting adalah dia belajar sesuatu yang dia enjoy. Betul. Dia belajar sesuatu yang dia happy, dia suka. Betul. Bukan yang orang tuanya happy, orang tuanya suka, orang tuanya enjoy. Itu penting. Kata gengsinya menjadi berbeda. Iya, jadi mungkin ada contoh kasus ya Pak ya, di mana kita sering dengar orang tua udah masukin ke top uni, udah diterima nih, tapi ternyata anaknya di tengah jalan nggak enjoy. Betul sekali. Kita ceritain satu kasus di mana ada satu student yang diterima di top university dengan beasiswa. Dan orang tua mana yang tidak bangga, tidak gengsi, itu sudah menjadi sangat bergengsi lah istilahnya ya kan. Orang tuanya bilang ini university top, diterima beasiswa lagi. Gengsinya sudah keangkat. Dan anaknya akan menjadi anak yang sangat dibanggakan seperti itu. Ternyata anaknya setelah 1 tahun anaknya milih untuk tidak melanjutkan. Karena anaknya bilang bukan ini yang saya cari. Bukan ini yang saya mau. Saya nggak perlu gengsinya ternyata. Saya maunya yang saya suka, yang saya enjoy, yang saya betul-betul waktu belajar itu, saya betul-betul merasa this is my life. Seperti itu. Ini contoh kasusnya bagus banget ini. Ya. Oke, jadi ini bisa jadi perhatian buat orang tua yang lain ya. Ya. Jadi orang tua, belajarlah untuk bukan gengsi yang nomor 1. Kalaupun itu menjadi nomor 1 buat orang tua, diskusilah sama anak. Tapi yang penting adalah dengarkan anak. Dia mau apa,
dia mau jurusan apa, dia mau university mana, atau bahkan dia mau college sekalipun. Believe me, that is more important than gengsi. Oke, berarti dari orang tua sendiri sebenarnya nggak cuma semata-mata faktor gengsi nih Pak, karena kan pasti orang tua pengennya yang terbaik. Betul. Pengennya yang paling baik untuk anak. Betul. Jadi orang tua yang mencarikan yang terbaik versi mereka ya, versi mereka. Karena dulu mereka nggak bisa masuk, mereka pikir yang terbaik adalah yang itu, yang dulu saya nggak bisa masuk. Karena dulu terlalu mahal, nggak punya uang, nggak bisa sekolah. Berarti yang terbaik adalah yang paling mahal, ini yang terbaik. Ya, jadi kata yang terbaik menjadi kata kunci yang menyejukkan orang tua dan anak. Karena di sini kita nggak ngomong yang benar ini, yang salah ini, nggak. Tapi kata yang terbaik inilah yang menjadi bahan untuk diskusi dengan anak. Pak, saya tahu Papa itu cari yang terbaik buat saya. Dan yang terbaik di zaman Papa adalah jurusan ini, university ini. Bahkan saya tahu Papa carikan yang terbaik karena Papa pikir yang termahal ini yang terbaik. Saya appreciate tentang itu. Boleh nggak saya juga sharing dari sisi saya? Yang terbaik menurut saya adalah yang saya paling doyan, yang saya paling enjoy, yang saya paling suka. Toh nantinya itu yang akan saya menjadi modal untuk nanti masuk dunia usaha, dunia kerja, dunia profesional, dunia karir. Saya yang menjalani. Kan jadi lebih indah pada saat Papa happy, saya juga happy. Moga-moga bisa seperti itu diskusinya. Iya, jadi penting banget ya ini untuk punya keterbukaan. Betul. Anak sama orang tua ngomong dari hati ke hati, ketemuin yang paling terbaik ternyata apa. Coba saya tarik garis lurusnya ya. Pertama tadi kita ngomong kata gengsi. Kata gengsi itu sebetulnya ternyata bukan gengsinya. Ternyata di balik itu ada yang terbaik yang dicari. Betul. Ya, dari yang terbaik yang dicari ada kata yang barusan Kak Rima ngomong. Tentang apa itu tadi Kak Rima? Keterbukaan. Keterbukaan. Inilah yang menjadi healthy and win-win situation between parents and students. Asik deh ini. So, hari ini kita sudah diskusi sederhana mengenai apa artinya gengsi, apa artinya the best yang terbaik, dan apa artinya keterbukaan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalau ini dianggap menarik atau berguna buat yang lain juga. Salam dari Suwito Universal dan salam dari Rima Universal. dadah!